Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudara, mari kita maju terus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab, membaca Injil pasal per pasal atau kitab per kitab. Dan kita saat ini sudah ada di Injil Matius pasal yang keempat, dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana menaklukkan pencobaan-pencobaan, seperti Yesus menaklukkan pencobaan-pencobaan, ya, menaklukkan pencobaan ala Yesus, ya, dengan cara Yesus Kristus. Sebelum kita akan lebih dalam lagi belajar firman Tuhan, mari teman-teman sekalian subscribe channel ini, channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara, teman-teman sekalian menjadi orang yang pertama menerima konten-konten yang terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati atas dukungannya. Bagikan agar semakin banyak orang terberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami meminta kuasa Roh Kudus, bukakan kebenaran kepada kami, ajar kami, tuntun kami pada kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar jadi murid Tuhan yang belajar melakukan taat pada firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengalahkan pencobaan Allah Yesus Kristus, atau mengalahkan pencobaan dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di pasal 4 kitab Matius ini menarik, ya. Ada beberapa perikop di sana. Ada Yesus dicobai di padang gurun, dan Yesus tampil di Galilea. Yesus memilih murid-muridnya, dan Yesus memulai pelayanannya dengan mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, ini hal yang menarik. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus ke padang gurun, dan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Yesus waktu mau masuk ke pelayanan, ada satu fase di mana Yesus melewati proses yang namanya berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk masuk dalam pelayanan, dan dalam keadaan berpuasa Yesus mengalami pencobaan-pencobaan, ya, yang di Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pencobaan di padang gurun. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayat pasal 4 ayat 1 sampai 11, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya yakin tidak kebetulan narasi ini ditaruh di bagian ini, yaitu setelah dibaptis dan sebelum memasuki pelayanan atau fase pelayanan dari Tuhan Yesus. Fase ini sangat krusial karena seperti uji kelayakan ya, seperti test drive bahwa Yesus itu benar-benar telah teruji untuk masuk dalam pelayanan, masa pelayanan Yesus. Dan Yesus kita melihat di sini Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tanda bahwa dia menundukkan diri pada panggilan, pada visi yang disampaikan oleh Bapa melalui Yesus, yaitu dia datang hanya untuk menyampaikan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu dia berpuasa, tanda dia menundukkan diri. Dia berpuasa, tanda dia menundukkan diri. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana Yesus menaklukkan pencobaan-pencobaan ya. Ketika dia berpuasa, dia menaklukkan pencobaan-pencobaan yang iblis tembakkan, yang iblis sodorkan di hadapan Yesus. Yang pertama kita melihat bahwa iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti ya. Cobaan iblis ini di daerah perut ya, atau hawa nafsu kedagingan kita ya, atau kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kita tahu bahwa Yesus sudah 40 hari 40 malam berpuasa, dan saya rasa setiap saat iblis datang mencoba Yesus ya. Memang di sini tidak dikatakan berapa kali iblis datang mencobai, tapi ya ini ada di area pikiran ya. Dan di sini dikatakan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi cobaan-cobaan iblis yang pertama yang berkisar di kebutuhan jasmani kita, atau kedagingan kita, atau perut kita. Kita harus belajar Yesus menaklukkannya dengan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, untuk menaklukkan cobaan ini, Yesus berdiri teguh untuk hidup sesuai firman Tuhan. Jadi bukan saja kita hidup secara jasmani, tapi kita juga harus mengerti bahwa kita ini rohani ya. Manusia, Anda dan saya, kita adalah makhluk rohani. Manusia adalah makhluk rohani yang punya tubuh ya. Kalau iblis nggak punya tubuh ya. Malaikat juga nggak punya tubuh, tapi manusia punya tubuh. Dan kita punya tubuh ini punya kebutuhan yang namanya makan ya, makanan roti ya, karena roti pada waktu itu adalah makanan pokok mereka ya. Kalau kita di Indonesia mungkin nasi ya. Jadi kebutuhan utama kita bukan saja nasi, tapi juga firman. Makanya kita perlu DLKP ya, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara makan firman ya, belajar firman minimal 1 pasal 1 hari. Itu yang kita lakukan dengan kegerakan DLKP ini ya. Jadi pertama, menaklukkan cobaan iblis dengan firman. Dengan firman. Kita harus makan firman. Anda orang Kristen, berapa kali Anda makan firman? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Atau setahun sekali? Atau setiap hari ya? Banyakan orang Kristen gagah, cakep, ganteng, keren, tapi rohaninya kerdil ya, tubuh rohaninya kerdil. Seperti itu. Jadi yang pertama, Allah Yesus mengalahkan cobaan, mesti ada makan firman
setiap hari, ya. Lalu yang kedua, iblis menampakkan diri di bumuan bait Allah dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, itu seperti saya kasih contoh seorang pendeta yang berkata, waduh, saya sudah doa puasa, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti selamatkan saya mau lompat dari pohon kelapa. Ya pasti dia jatuh lah, ya toh? Seperti itu. Iblis memerintahkan Yesus untuk lompat, ya. Dan Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini satu ujian atau cobaan kesombongan yang berusaha mengandalkan diri sendiri. Tapi Tuhan katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara harus ingat, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dia firman yang menjadi manusia. Iblis mencobai dia pakai firman. Jadi iblis bisa pakai firman untuk mencobai. Iblis pakai firman untuk mencobai. Oleh karena itu, saudara harus hati-hati. Kalau saudara tidak mengerti firman, saudara tidak tahu firman, ya, saudara tidak dibukakan kebenaran firman Tuhan, saudara gampang jatuh dalam cobaan-cobaan iblis yang pakai firman. Wow, hati-hati saudara. Nah, dalam hal ini Yesus menundukkan diri sepenuhnya kepada kekuatan Bapa. Ya, dia katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ada hukum-hukum yang kita mengerti, memang hanya Tuhan yang dapat memutarbalikan hukum-hukum seperti itu, ya, seperti hukum-hukum alam. Yesus dapat berjalan di atas air, ya. Yesus dapat mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Tapi dalam hal ini Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang berikut, iblis membawa Yesus di gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaannya, ya, kerajaan dunia ini. Dan iblis berkata, jika engkau menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan katakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Allah Yesus, ya, atau cara Yesus menaklukkan cobaan-cobaan iblis yang ketiga adalah berbakti kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak mau diduakan. Ya, Tuhan tidak mau diduakan. Ya, kalau Anda mengejar dunia, kekuasaan, ketenaran, popularitas dan sebagainya, ya, berarti itulah Tuhan saudara. Tapi kalau Anda mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, itu semua hanya ditambahkan kepadamu. Saudara mengerti itu, ya. Oleh karena itu, kalau kita orang yang berbakti, orang yang beribadah, orang yang menyembah Tuhan, walaupun kita ada cobaan, ada godaan, kita akan tetap mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, iblis menawarkan, wah, kalau kamu sembah aku, kamu ikut aku, semua kerajaan ini aku punya, aku akan berikan kepadamu. Padahal bukan dia punya, itu dia curi dari manusia waktu di Taman Eden. Dia curi dari manusia. Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus sebelum masuk ke pelayanan, Yesus harus melewati fase ujian. Dan saudara, menarik sekali di pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Yesus dibawa oleh Roh. Jadi pencobaan ini, ujian-ujian ini ada dalam tuntunan Roh. Jadi Yesus sengaja dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Wow. Ya.
Kalau Yesus saja mengalami pencobaan-pencobaan seperti ini, apalagi Anda dan saya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memenangkan atau menaklukkan cobaan-cobaan dalam kehidupan kita? Kita harus melakukannya seperti Yesus melakukannya. Bahwa yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita harus menaklukkan coba-cobaan iblis, ujian-ujian kehidupan dari iblis dengan firman Tuhan. Nah, saudara, level iblis dalam mencobai, dalam menjatuhkan manusia itu level paling tinggi itu dia menggunakan firman. Karena ini sangat mengelabui sekali, saudara. Sangat memperdaya sekali, saudara. Kalau manusia itu ya kisaran kehidupannya hanya sekitar menjauhi kesengsaraan, mencari kenikmatan. Itu kan manusia pada umumnya seperti itu. Yang sengsara dia jauhi, dia mencari kenikmatan. Jadi sekitaran cobaan-cobaan manusia hanya di sekitaran situ. Ya, pada waktu dia menderita, apakah dia meninggalkan Tuhan atau dia semakin dekat dengan Tuhan? Pada waktu dia berlimpah, dia penuh kenikmatan, apakah dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin andalkan Tuhan, atau bahkan dia lupa daratan, dia lupa Tuhan? Ya, manusia kan cuma ada di sekitaran begitu ya, menjauhi kesengsaraan, mencari kenikmatan. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan, murid Tuhan, kita hidup dengan cara Yesus menaklukkan pencobaan, yaitu hidup oleh firman, belajar hidup oleh firman, tundukkan diri di hadapan Tuhan, belajar andalkan Tuhan, dan berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menyembah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan beribadah, dia akan bersekutu. Karena dia tahu, wow, kalau saya tidak bersekutu, saya tidak beribadah, saya merasa rugi. Ada banyak hal yang terhilang dari diri saya. Untuk saya, ada banyak berkat yang terhilang. Dan kita melihat setelah Yesus menang atas pencobaan ini, nah, Yesus kembali ke Galilea di mana dia tinggal di sana ya. Lalu dia mulai memberitakan Injil ya. Di sana dikatakan di ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat ya. Dan ini dibuktikan dengan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit ya. Yesus dari rumah ke rumah ya. Di ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ketika kita menang atas pencobaan, kita belajar seperti Yesus. Hidup kita adalah untuk melayani. Yesus hidupnya adalah untuk melayani. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, berkeliling kemana-mana, bahkan dalam pemberian dirinya, dia sampai berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saya berdoa setiap kita mendapat kekuatan baru untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana menang atas pencobaan ala Yesus ya. Kita melihat di Matius pasal 4 ini ya, lewat kegerakan daily life kingdom principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab pasal demi pasal. Dan kali ini kita ada di pasal 4. Kita belajar bagaimana cara menaklukkan cobaan-cobaan iblis dengan cara Yesus atau ala Yesus ya. Dan di sini kita melihat ada 3 cara yang luar biasa. Firman Tuhan katakan ya, kita belajar hidup oleh firman, kita belajar tundukkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak sombong tapi kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar berbakti atau beribadah kepada Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Kalau kita semuanya fokus
dalam 3 hal ini, kita akan menang menghadapi cobaan-cobaan, ya, ujian-ujian kehidupan. Saya kasih contoh praktis untuk yang pertama, ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Anda anak Tuhan, dan waktu Anda belajar hidup oleh firman, ya, bukan dari roti saja tapi firman. Dan waktu Anda ada masalah-masalah dalam keluarga praktis, ya, misalnya Anda punya saudara atau tetangga lah, Anda berantem misalnya, beda pendapat, atau Anda emosi dan sebagainya, berantem gitu. Atau Anda tidak berantem lah, atau dia membuat satu kesalahan kepada Anda, dan mulai terbesit di pikiran Anda, entar kamu, saya pasti balas kamu. Entar kamu, saya cari kesempatan, saya pasti balas kamu. Saya pasti bisa, saya mampu, saya balas. Saya akan cari di tempat yang gelap, seperti itu, ya. Anda punya macam-macam pikiran yang bergejolak di pikiran Anda. Tapi waktu Anda mulai punya perkataan seperti itu, tiba-tiba ada suara lain yang berkata, firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, ampunilah mereka. Mungkin Anda bergejolak, Anda berperang, nggak bisa Tuhan, terlalu sakit yang dia buat saya, aduh terlalu memalukan, di mana harga diri saya dan sebagainya. Mungkin saudara seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang, ampuni, kasih. Dan di saat-saat seperti itu, Anda mau ambil keputusan seperti apa? Waktu Anda mendengarkan perkataan firman Tuhan, dan akhirnya Anda tunduk dan Anda berkata, ya betul Tuhan, memang sakit, memang memalukan, memang tidak mengenakan, tapi saya mau belajar taat lakukan firman Tuhan. Saya mau mengasihi dia, saya mau mengampuni dia, saya mau berdoa buat dia. Waktu saudara lakukan firman Tuhan itu, tiba-tiba beberapa waktu kemudian orangnya nggak tahu ada apa, datang kepada saudara minta maaf, atau datang, ya, Tuhan bisa atur macam-macam hal, saudara. Itu salah satu contoh Anda menang atas pencobaan ketika Anda belajar hidup oleh firman, ya. Ada banyak contoh-contoh lain, ya. Kalau kita mau, ya, menaklukkan cobaan-cobaan yang kita hadapi, ya, bisa saja kita waktu dalam kehidupan ini kita merasa kita paling hebat, kita paling jago, ya, kita merasa wah kita di atas, ya. Ya, kalau bahkan kita jatuh, kita tidak akan tergeletak karena ada malaikat akan menopang kita. Saudara merasa sangat kuat sekali, ya, dalam kesombongan saudara. Sebenarnya Anda sedang jatuh. Tapi waktu Anda belajar dengan cara Yesus untuk tetap merendahkan diri, ya, tetap humble, ya, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka ujian-ujian kesombongan itu waktu dia datang, saudara diajarkan selalu, saya hanya ada karena kasih karunia Tuhan. Saya ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya ini milik Yesus, saya ini hamba Yesus. Saya harus belajar mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan diri. Seperti itu. Saudara, ada perkataan yang mengatakan, ya, mungkin dari seorang Rick Warren yang mengatakan, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi kalau kita menyembah patung, kita menyembah barang-barang yang gak jelas, kita juga akan menjadi serupa dengan mereka. Jadi kalau mau menang atas cobaan-cobaan iblis ini, belajar praktek apa yang Yesus lakukan. Ya, saudara ingat baik-baik. Iblis mencoba Yesus pakai firman. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia dicobai iblis pakai firman. Jadi hati-hati, saudara. Kalau saudara tidak mengerti kebenaran firman, saudara tidak mengetahui firman Tuhan, Anda mudah terjatuh, bahkan terperosok. Oleh karena itu, saya mau mendoakan buat kita semua. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap orang yang menyaksikan konten ini. Engkau tahu pencobaan, pergumulan kehidupan yang mereka sedang hadapi. Tapi kami percaya bersama Yesus kami lebih dari pemenang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan mereka, akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hati mereka, sehingga mereka lebih dari pemenang. Mereka boleh mengalahkan cobaan-cobaan seperti Yesus menaklukkan cobaan-cobaan iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya, teman-teman sekalian, tetap maju terus dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like and share agar semakin banyak orang diberkati. Dan ingat untuk klik lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan.